Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan, NPM 210240101051 dari kelas A024, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, UPN Veteran Jawa Timur. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang hidroganik. Apa itu hidroganik? Hidroganik berasal dari kata hydro dan organik, yang definisikan sebagai sistem budidaya organik dengan memadukan sistem hidro dan sistem organik. Teknologi hidroganik adalah sistem budidaya yang memadukan sistem hidroponik dan tanpa bahan kimia atau organik. Paduan keduanya menghasilkan suatu sistem di mana budidaya tanaman dilakukan tanpa media tanah dan menggunakan pupuk organik alami yang berasal dari hewan. Umumnya dari kotoran ikan yang mengalir bersamaan dengan aliran air kolam melalui pipa. Bisa juga ditambahkan dengan pupuk kompos atau pupuk kandang. Tujuan hidroganik tujuan utamanya yaitu memenuhi kebutuhan pangan organik. Namun teknologi tersebut tidak menutup kemungkinan dapat menjawab tantangan pertanian masa depan. Seperti lahan pertanian yang semakin menyempit akibat alih fungsi lahan dengan pertanian, generasi muda tidak tertarik menggeluti dunia pertanian, pendapatan dari sektor pertanian yang relatif rendah dibandingkan sektor-sektor lainnya, serta gaya hidup modern yang mengarah ke pangan organik. Merupakan beberapa tantangan yang harus dihadapi bersama. Selanjutnya yaitu langkah-langkah bertani hidroganik. Yang pertama, siapkan wadah dan instalasi hidroganik. Pertama-tama, petani menyiapkan kolam. Pipa sebagai tempat media tanam sekaligus mengalirkan air kolam ke tanaman. Dan pompa yang kapasitasnya disesuaikan dengan luasan tanaman dan kabel listrik. Kedua, siapkan media tanam. Menyiapkan media tanam umumnya berupa arang sekam, arang, sabut kelapa, ataupun bekas media jamur tiram. Media tanam tanpa tanah umumnya digantikan oleh media yang dapat campur dengan pupuk kompos atau pupuk kandang. Yang ketiga, siapkan bibit ikan dan tanaman. Setelah bahan siap, petani mengisi kolam dengan ikan. Biarkan selama seminggu, dilanjutkan dengan membibitkan tanaman langsung di media tanam atau tempat terpisah. Jika pembibitan dilakukan terpisah, maka harus dilakukan pemindahan bibit ke media tanam yang sudah siap dialiri air kolam. Yang keempat, pemberian nutrisi tanaman. Semakin besar ukuran tanaman, tentunya memerlukan unsur hara lebih banyak. Hal ini perlu diperhitungkan, sebab unsur hara tanaman hanya bergantung dari kotoran ikan yang terbawa oleh air. Dan yang terakhir, yang kelima, pengairan serta pemeliharaan. Setelah semua bahan terinstalisasi, serta bibit sudah ada di media tanam, maka air kolam dilakukan secara otomatis. Petani hanya perlu menjaga kebersihan tanaman dan juga memelihara tanaman tersebut. Selanjutnya yaitu keunggulan dan keuntungan sistem hidroganik. Pertama, keuntungan terlebih dahulu. Keuntungan cara bercocok tanam sistem hidroganik adalah 1. Hasil dan kualitas tanaman lebih tinggi. 2. Lebih terbebas dari hama dan penyakit. 3. Penggunaan air dan pupuk lebih hemat. 4. Dapat untuk mengatasi masalah tanah. 5. Dapat untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan. Sedangkan keunggulannya adalah 1. Tidak perlu pengolahan tanah. 2. Tidak perlu rotasi tanaman. 3. Hasil seragam. 4. Bersih. 5. Hasil tinggi. 6. Tenaga kerja sedikit atau efisien. 7. Lebih mudah dalam pemeliharaan. 8. Lebih mudah dalam mengganti tanaman baru. 9. Dapat merupakan tempat dan cara untuk memperbaiki mutu tanaman. Selanjutnya yaitu kendala yang dihadapi. Sementara itu, kendala yang dihadapi dalam budidaya ini adalah adanya serangan hama burung, ulat, dan serangga. Untuk mengantisipasi hama burung yaitu dengan memasang jaring ketika padinya sudah mulai tumbuh malai. Untuk ulat dan serangga dengan menggunakan refugia atau tanaman penghalang atau dikendalikan dengan cara manual. Berikut bawah ini adalah contoh tanaman refugia di sebelah kiri dan sebelah kanan adalah contoh pemasangan jaring pada tanaman padi. Selanjutnya yaitu contoh sistem pertanian hidroganik. Yang pertama sistem mina padi. Sistem mina padi yang ramah lingkungan dengan mengkombinasikan sistem pertanian hidroganik dan tumpang sari. Di bagian atas tanaman padi dan di bagian bawah dibuat kolam ikan nila merah. Hasilnya dalam satu kali panen bisa mendapatkan 2 keuntungan secara bersamaan. Yang kedua, bawang merah hidroganik. Keunggulan menanam bawang merah dengan konsep hidroganik yaitu lebih efisien karena tidak membutuhkan lahan luas dan perawatannya lebih mudah. Untuk pekerjaan budidaya bawang merah hidroganik ini cukup mudah, yaitu hanya perlu mengairi akar bawang pada pipa tersebut
dari pagi sampai sore hari. Sementara di malam harinya aliran air dimatikan. Yang ketiga yaitu sayuran hidroganik. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Berbeda dengan sayuran biasa yang ditanam dengan medium tanah, sayuran hidroganik ditanam dengan medium air. Sebagai pengganti unsur hara alami yang ada di dalam tanah, sayuran hidroganik mendapat unsur hara dari air khusus yang mengandung mineral. Mineral-mineral ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan sayuran tersebut. Yaitu harapan dari pengembangan sistem hidroganik. Begitu sederhananya sistem hidroganik, hemat waktu, tenaga, dan biaya, namun mampu menghasilkan produk bermutu secara kualitas maupun kuantitas, agar mampu menarik generasi muda masuk kembali ke sektor pertanian. Dengan demikian, maka bermunculan petani-petani muda dengan segudang ide kreatif yang dapat menggerakkan sektor pertanian menuju swasembada pangan. Kemudian ini adalah daftar pusaka saya. Ini daftar pusaka yang saya gunakan untuk membuat PT ini. Sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Semoga materi yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.